Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, sebelumnya kita jelaskan pada keterangan-keterangan yang telah lewat bahwa siapa saja yang ingin hendak mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan hendak masuk ke dalam surga, maka tidak cukup hanya dengan menginginkan saja atau hanya dengan berdoa saja, tidak cukup. Tetapi kata beliau, hendaknya dilakukan ma'al iman wal amal salih. Harus dengan keimanan kepada Allah, juga dibarengi dengan perbuatan amal yang saleh. Karena dengan iman dan amal yang saleh itulah seseorang bisa meraih daripada keridhaan Allah, dan tentu siapa saja orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu orang yang celaka, kata Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab beliau ini, wal khasiru min kulli wajhin minal muridin lid dunya alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'id al-madhkur fil ayat huwa alladhi yuridu ad-dunya iradatan yansa fi janbiha al-akhirah fala yu'minu biha. Jadi orang yang rugi di antara murid-murid atau orang yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Orang yang menjadikan kehidupannya hanya untuk mencari dan mengejar dunia. Dan mereka lupa wayansa bi janbihal akhirah. Mereka lupa akan perkara-perkara akhirat. Mereka lupa akan kewajiban-kewajibannya terhadap akhirat. Na'udzubillah. Ada juga yang lebih celaka daripada itu. Siapa mereka? Fala yu'minu biha. Orang yang tidak beriman kepada akhirat. Ini orang yang celaka. Au yu'minu wa la ya'malu biha. Ya'malu laha. Atau ada orang yang beriman tapi dia tidak mengamalkan daripada perintah-perintah di dalam Islam. Maka yang pertama kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, fal awwalu kafirun khalidun finnar. Orang yang pertama, dia tidak percaya kepada negeri akhirat, tidak percaya bahwa manusia akan kembali, tidak percaya bahwa siapa yang melakukan dosa akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka menganggap hal itu adalah hal yang remeh dan enteng, seakan-akan perkara itu akan habis begitu saja di alam dunia, tidak ada pembalasan nanti di alam akhirat. Maka mereka itu siapa? Fal awwalu kafirun khalidun finnar. Orang yang seperti itu orang yang kafir, tidak percaya kepada urusan akhir. Khalidun finnar. Tidak cukup cuma masuk neraka orang-orang yang seperti itu. Khalidun, kekal abadi di dalam neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Maka alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Allah melahirkan atau menciptakan. Allah menciptakan kita melalui rahim kedua orang tua kita, sehingga kita dilahirkan ke alam dunia ini telah menyatakan atau telah mengikuti daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampailah pada pembahasan yang mana Al-Imam Abdullah Al-Haddad kemarin memberikan kepada kita pelajaran apa? Siapa yang mau belajar, siapa yang mau berjalan, siapa yang mau menuju kepada Allah, hendaknya seorang murid. Ingat tadi kemarin saya sampaikan apa? Murid itu apa? Murid adalah orang yang mau dibimbing kepada Allah. Jadi murid-murid situju bangku sekolah nih, anu murid secara umum. Tapi murid secara sebenarnya murid yang mau dibimbing menuju Allah. Andai kata ada orang yang belajar tapi tidak mau dibimbing ke jalan Allah, bukan murid pada hakikatnya. Dia murid cuma namanya doang. Jadi murid yang ongko-ongko murid yang sebenar-benarnya murid yang mau mengikuti aturan guru. Guru mengikuti aturan gurunya. Gurunya mengikuti aturan gurunya. Sampai kepada a'immah, pemimpin-pemimpin ulama-ulama kita. Dan mereka semuanya berguru kepada tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in mengikuti daripada apa yang diajarkan oleh tabi'in. Tabi'in mengikuti para sahabat. Sahabat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Al-Imam Abdullah Al-Haddad setelah memberikan cara untuk kita mengosongkan hati seorang murid daripada dunia, lalai dengan dunia, maka beliau
membahas juga. Di sini kata beliau begitu penting juga. Apa itu? Sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung daripada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu perbuatannya, tindak tanduknya tergantung dari apa yang dia niatkan. Makanya di sini dikatakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang mana dia menjadikan hijrahnya itu niat karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu benar-benar karena Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Hijrahnya akan diterima di sisi Allah Subhanahu. Akan tetapi sebaliknya, wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha. Tetapi orang yang hijrah, ini kan lagi booming zaman sekarang. Yuk hijrah, mari hijrah, ayo sama-sama hijrah. Lihat dulu niatnya. Kalau niat hijrah itu hanya formalitas saja agar terlihat baik di depan mata orang lain, maka dia hanya mendapatkan pujian dari orang saja, belum tentu tercatat pahala di sisi Allah. Tapi kalau orang niat hijrahnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka betul-betul niatnya itu, hijrahnya itu dicatat sebagai pahala di sisi Allah. Maka barang siapa yang hijrahnya ya bukan karena Allah, ila dunya yusibuha, kepada dunia yang ingin dia dapat. Jadi ada orang hijrah nih, musim-musim zaman sekarang ada artis hijrah misal, ya. Rupanya kenapa dia itu hijrah? Oh, mau cari jodoh. Oh dia hijrah karena dikontrak supaya jadi endorsement atau apalah. Maka dia mencari dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah jelas hadis Nabi SAW. Siapa orang yang menjadikan hijrahnya untuk dunia yang ingin dia dapatkan, au imra'atin yankihuha, atau demi perempuan yang ingin dia nikahi. Contoh, awalnya gini, tidak pernah ikut majelis. Akhirnya karena banyak majelis itu perempuan dalamnya, aku nak ikut dah. Padahal dia tak niat majelis, tak niat mendengarkan ilmu, tak niat baca solawat, cuma niat karena ada perempuan yang dia sukai. Maka kata Nabi SAW, fa hijratu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu hanya sebatas apa yang dia niatkan. Paham ya? Nah, hadis ini dari riwayat Sayyidina Abu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, siapa beliau itu? Kita cerita sedikit nih tentang Sayyidina Umar. Kita buka biografi daripada cerita Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, beliau adalah mertua dan juga sekaligus sahabat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.